Drop it. Sudah lama saya upload video, tapi upload yang kali ini saya tidak memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan AutoCAD ya. Tapi saya akan memberikan materi tentang metode pengukuran dengan pengukuran poligon ya, menggunakan theodolite. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu siapa pengertian poligon itu. Poligon adalah serangkaian titik yang dihubungkan dengan garis lurus, sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik atau poligon. Ya, tentunya kalian yang mencari video saya, yang sudah ketemu video saya, tentu kalian adalah calon surveyor, atau memang kalian surveyor yang ingin belajar lagi gitu kan, yang ingin menggali lagi apa sih poligon dan bagaimana cara pengukurannya. Dan yang saya kasih tahu pengertian ini adalah pengertian secara garis besarnya aja. Jadi saya yakin kalian sudah mengerti lah apa itu poligon gitu kan, kerangka acuan gitu, kerangka dalam pengukuran kita. Ya, fungsi dari poligon tersebut ya untuk membuat kerangka dari peta, pengukuran titik tetap, misalnya kita di dalam kota atau bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan, dan itu kan nggak bisa tuh cuma satu titik doang. Jadi kita mau tidak mau harus membuat poligon atau kerangka jaringan. Terus poligon ini juga berguna untuk pengukuran rencana jalan raya atau kereta api. Kenapa rencana jalan raya ini perlu? Karena jalan itu kan tidak pendek ya, jalan itu panjang dan dia pasti ada pengkolan atau lurus aja. Dan walaupun lurus doang, maksimal jarak yang bisa dibaca oleh alat entah itu theodolite ataupun poligon, theodolite atau total station, itu untuk jarak amannya 500 meter sekitar situlah. Tapi saya tidak tahu kalau misal total station ya, karena dia kan memancarkan gelombang elektromagnetik. Kalau misal jarak 500 meter masih bisa, ya enak juga. Tapi ini kan kita menggunakan theodolite yang saya berikan ini. Kemudian pengukuran secara saluran air. Itu kalau tidak kita menggunakan poligon ya cukup sulit juga gitu kan, sama seperti rencana jalan raya tadi. Nah, poligon itu tentu kalian udah tahu ada poligon terbuka dan tertutup. Ini secara garis besarnya ya. Tapi ada banyak macam lagi poligon, mestinya poligon terikat sempurna, poligon cabang, ataupun poligon yang lainnya. Tapi di sini ada poligon terbuka dan poligon tertutup. Nah, ini seperti ini ya poligon terbuka. Poligon terbuka itu mulainya dari misalnya kita mulai dari P0 dan berhentinya tidak di P0 gitu. Jadi berhentinya terserah kita di mana kita merasa titik kita itu udah oke. Nah, disitulah kita bisa berhenti. Nggak mesti kita ikat lagi ke titik awalnya seperti itu. Kalau kita bisa lihat nih ya, kenapa saya kasih tanda panah kayak gini. Kalau misalnya kita pengukurannya searah, berlawanan arah jarum jam, maka yang kita hasilkan adalah sudut dalam. Nah, seperti ini, sudut dalam ya. Nih, P0, P1, P2, P3, P4. Ini kan berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam kan selalu ke kanan. Nah, beda halnya dengan seperti ini. Ini ada juga yang searah jarum jam. Kalau kita pengukuran searah jarum jam, maka kita akan menghasilkan sudut luar seperti ini. P0, P1, P2, P3, P4. Kita lanjut ke poligon tertutupnya. Nah, seperti ini poligon tertutup. Kalau poligon tertutup itu titik sudut yang pertama adalah sama dengan yang terakhir. Jadi kita dalam pengukuran kita berdiri di alat P0, lalu kita bidik ke titik selanjutnya, dan jangan lupa bidik ke titik terakhir atau backside-nya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus bisa melihat dulu di mana sih titik terakhir kita itu, kira-kira di mana gitu kan, agar mudah terjangkau gitu, mudah bisa dilihat backside-nya. Seperti gini ya, P5. Berarti kan di sini ada 6 titik, P0, P1, P2, P3, P4 dan P5. Jadi kita dirikan alat,
bidik ke titik selanjutnya, lalu bidik ke backside juga, seperti itu ya. Oke, langsung aja masuk ke metode pengukurannya. Nah, pertama kita dirikan alat di P0 terlebih dahulu. Dan ini ada contoh formulir pengukurannya ya. Jadi ini nggak saya selesain, cuman ini sebagai contoh. Begitu juga isinya ya. Saya hanya sebagai contoh aja. Nah, di sini ada berlawanan arah jarum jam dan ini ada yang searah jarum jam. Jadi maka kita hasilkan yang ini sudut dalam dan ini sudut luar. Oke, yang pertama dirikan alat di P0 P0 ya. Lalu arahkan ke utara, jangan lupa. Lalu set 0. Jangan lupa di set 0 ke arah utara. Untuk setiap pengukuran menggunakan teodolit, kalau bisa untuk membuat poligon, arahkan 0 set ke utara ya, di titik pertama. Kemudian baca azimutnya atau horizontal ke titik pertama P1 ini ya. Nah, seperti ini kita lihat nih ya. P0 tinggi alatnya kita catat, ke utara targetnya. Horizontalnya 0 0 0. Jadi kita 0 set ke utara. Setelah itu baca ke backside atau ke titik terakhirnya. Di titik terakhir yang kita lakukan adalah men-set 0 kembali. Men-set 0 kembali di titik tersebut, kita baca vertikalnya, lalu baca bacaan rambunya. Seperti ini ya. Dari P0 ke P5. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau sudah dari P5 atau P terakhir kita bidik ke P1. Kita baca azimutnya, lalu catat horizontal, catat vertikal, dan bacaan rambunya. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita pindah alat ke P1. Ke P1, lalu kita jangan lupa set 0 kembali. Tetapi set 0-nya bukan ke arah utara, tapi set 0 ke titik sebelumnya atau backside-nya, yaitu P0. Ya kan? Ke P0 kita baca vertikalnya dan bacaan rambunya. Saat kita men-set 0, saya sarankan kalian bidik dulu, arahkan lensa kalian, benang tengah itu, ke paku di bawahnya itu, ke patoknya. Kenapa? Karena meminimalisir terjadinya koreksi poligon ya. Jadi bidikan dulu ke pakunya, lalu kalian set 0. Kalau misalnya kalian menggunakan teodolit yang digital, semi digital, itu ada tombol 0 set ya. Nah, untuk sekarang sih saya yakin teodolit pasti sudah 0 set semua. Apa udah digital, semi digital ya. Nah, kalau kalian sudah 0 set, kemudian baca vertikalnya dan baca bacaan rembunya ya. Baca vertikal ini jangan kalian baca saat kalian bidik ke pakunya atau ke patoknya. Tapi setelah kalian bidik ke paku itu dan kalian 0 set, nah baru bisa kalian angkat lensanya untuk bidik ke bacaan rambunya. Tentu kalian sudah tahu bagaimana cara baca rambu ya. Untuk teodolit sendiri, patokannya adalah benang tengahnya. Benang tengah ini didapat dari tinggi alatnya. Misalnya di P1 tinggi alatnya 1457, maka kita bidik ke rambu benang tengah kita itu setinggi 1,457. Nah, seperti itu ya. Lalu baca benang atas, benang bawah, dan itu baca vertikalnya. Oke. Kalau sudah 0 set ke backside, kemudian langkah selanjutnya adalah membidik ke titik selanjutnya atau P2. Nah, karena ini saya mengasih prosedur pengukuran poligon, sebenarnya kalau misalnya kita sudah 0 set ke titik sebelumnya, nah di sini kita bisa melakukan pengukuran detail, contohnya bangunan ataupun jalan ataupun yang lainnya. Pengukuran detail yang jelas ya. Saya yakin kalian sudah tahu bagaimana cara pengukuran detail. Kalau misalnya kalian tidak tahu, kalian bisa komen di bawah biar nanti bisa saya bikinkan videonya. Kalau misalnya kalian belum tahu bagaimana cara baca rambu ya. Saya yakin kalian udah tahu cara baca rambu. Nah, setelah itu
sudah kita bidik ke P2 atau titik selanjutnya, ya udah tinggal kita baca sudut horizontalnya, vertikal, dan bacaan rambunya. Seperti ini ya. Ini di P1 ya, di P1 0 setkan ke titik sebelumnya P0 ya. Kemudian bidik ke P2. Nah, ini horizontal, vertikal, dan bacaan rambunya. Nah, contoh sekali lagi ya. Ini kita udah pindah nih ke P2. Jangan lupa sebelum melakukan pengukuran ke titik selanjutnya, kalian 0 set dulu. Tetapi 0 setnya bukan ke utara. Berbeda dengan yang tadi saya kasih tahu ya. Kalau misalnya kita titik pertama, itu 0 setnya harus ke utara. Harus ke utara ya. Beda kalau misalnya kita ada di titik selanjutnya, itu 0 setnya ke backside atau ke titik sebelumnya. Jadi 0 setnya kemana? Ke P1 ya. 0 setnya ke P1. Lalu kita baca vertikalnya dan bacaan rambu. Kemudian baru setelah kita 0 set dan kita baca vertikal dan bacaan rambunya, kita bisa arahkan alat untuk melakukan pengukuran detail atau pengukuran titik selanjutnya. Kita baca horizontal, vertikal, dan bacaan rambunya. Seperti itu. Nah, kalau misal kita sudah melakukan pengukuran semuanya sampai titik terakhir, maka kurang lebih seperti ini ya perkiraannya, sketnya. Nah, kalau misalnya kita kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kita pengukurannya searah jarum jam, maka yang kita hasilkan adalah sudut luar. Nah, sudut luar. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengukuran berlawanan arah jarum jam, kayak gini P0, P1, P2, P3, P4, maka kita akan menghasilkan sudut dalam. Nah, untuk kali ini pengukuran poligon yang saya berikan adalah pengukuran poligon tertutup. Karena kalau poligon terbuka, itu mudah ya. Maksudnya ya kalian tidak perlu mengukur di awal, nggak perlu ngambil backside. Jadi kalian udah 0 set ke utara, langsung aja ke P1, P2, P3, P4 dan seterusnya tanpa harus balik lagi ke titik pertama yaitu P0. Jadi ya mudah kalau misalnya poligon terbuka ya. Nah, seperti ini. Nah, ini poligon tertutup ya, terikat dengan titik sebelumnya. Seperti itu. Nah, jika kita sudah melakukan pengukuran poligon, tentu kita pasti tidak luput dengan human error atau kesalahan dalam pengukuran. Entah itu bisa dari alatnya ataupun dari orangnya. Entah itu bisa dari yang megang rambunya ya. Nah, ada syarat geometri poligon. Syarat geometri poligon itu apa sih? Syarat geometri poligon itu adalah syarat dari pengukuran poligon tersebut, di mana kita bisa mengukur berapa derajat kesalahan yang kita buat dalam melakukan pengukuran. Ini contohnya saya gunakan segi 4 dengan 4 titik, artinya 4 tempat berdiri alat ya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa saya gunakan segi 4? Biar lebih mudah aja hitungannya. Jadi, ada sigma beta. Sigma beta sama dengan 360. 360 dapat dari mana? 360 dapat dari 90 dikali 4. 9 kali 4, 360. Nah, 90 ini bisa kita ganti juga dengan berapa sih horizontal yang kita dapat saat pengukuran. Saat pengukuran itu ya. Jadi, seluruh sudut yang kita dapat horizontal itu kita tambahin semua. Tambahin semua, maka dapatlah sigma betanya. 360 derajat ini. Nah, ini kan 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Ada 4 titiknya. Berarti ada 4 horizontal yang kita tambah. Kemudian di sini ada rumusnya untuk mengkoreksi benar atau salahnya. Jadi jumlah titik kita, N ini jumlah titik ya. Ini, N ini jumlah titik dikurang 2 dalam kurung dikali 180. Dikali 180. Ya udah kita coba masukin 1, 2, 3, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, berarti kalau misalnya hasil dari rumus ini sama dengan hasil penjumlahan dari sudut yang kita ambil, maka sudut yang kita ambil itu benar. Tetapi jarang ya kalau misalnya kita melakukan pengukuran poligon itu yang benar-benar pas. Pasti entah itu beda menit atau beda detiknya. Nah, sama seperti ini.
270 derajat ya sudut luar. Karena 360 dikurang 90 sama dengan 270. Jadi total 27 dikali 4 1080. Nah, kalau misalnya ada perbedaan di sini, ini ada min, ada plus. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengukuran sudut dalam, yaitu berlawanan arah jarum jam, maka rumusnya n-2. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengukuran searah jarum jam, maka kita menghasilkan sudut luar pakai rumusnya n plus 2, baru dikali 180. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6 dikali 180, maka hasilnya 1080. Seperti itu. Ya, saya kira ini mudah, kalian bisa pahami sendiri. Jadi setelah kalian melakukan pengukuran, kalian tambahin, kalian koreksi, baru kalian masukkan rumus. Nah, berapa sih koreksi kalian gitu. Nah, seperti ini ya. Ini n-2 dan ini yang sudut luar n plus 2. Seperti itu. Contohnya ya. Selain syarat geometri poligon, ada lagi syarat geometri dari apsis X dan ordinat Y. Nah, syarat ini berguna karena melihat mengkoreksi lagi ya, mengkoreksi apakah poligon kita tuh benar-benar pas atau salah gitu kan. Jadi simpelnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi syaratnya sigma alpha dari apsis itu harus 0 dan juga sigma dari ordinat itu juga harus 0. Jangan misalnya dia min 1 atau 2 gitu kan. Jadi ini contoh ya. Ini ada min, ada plus, ada min, ada plus. Ini saya ambil satuannya satu satuan. Jadi ini min 1 ya, min 1, ini plus 1 gitu kan. Nah, sekarang gini. Kalian pasti tahu tanda panah ya, kalau misalnya dia ke kiri berarti min, kalau ke atas berarti plus gitu. Nah, apsis X itu adalah yang horizontalnya. Dan kalau misal ordinat itu yang Y atau yang ke atas garis vertikalnya. Pasti kalian pernah belajar tentang koordinat kartesius ya. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ya. Di sini kita hitung dulu apsisnya. Apakah dia 0 ataupun min 1 ataupun 1 ya. Ini min 1, kita ambil satu satuan. Min 1, min tambah min. Min 2 kan. Min 1 tambah min 1, min 2. Habis itu ditambah 1, min 1 ditambah 1, 0. 0 ditambah 1, 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka syarat geometri dari apsis memenuhi 0 ya. Dan sekarang begitu juga dengan ordinatnya. Ini ada plus, 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 terus min, 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 maka ketemunya 0. Kalau misalnya kalian tidak ketemu 0, berarti kalian harus mengkoreksi lagi poligon yang telah kalian ambil di lapangan. Kemungkinan besar ada kesalahan dari pengukuran poligon yang kalian buat. Kalau misalnya poligon yang kalian buat itu ada kesalahan, misalnya berapa derajat atau menit atau detik, kemungkinan besar titik detail yang kalian ambil juga tidak presisi dengan titik detail yang kalian ambil di titik sebelumnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini saya memberikan materinya. Mungkin di lain waktu nanti saya kasih materi yang lain ya. Semoga materi yang saya berikan ini tentang metode pengukuran poligon membantu kalian semua yang masih kebingungan bagaimana cara melakukan pengukuran poligon tertutup. Kalau kalian masih bingung, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Saya akan balas ya. Karena video-video saya sebelumnya juga seperti itu. Banyak yang nanya, saya akan jawab secepatnya. Oke. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.